Menantu Super Han San Qian. Bab 6301 Toren. Sekelompok orang menoleh ke belakang untuk mencari sumber suara, tetapi terkejut saat mengetahui bahwa sumber suara-suara ini datang dari segala arah. Kepala aula tua itu merasa ada yang tidak beres, lalu dia menoleh, dan tiba-tiba, beberapa tim bergegas keluar dan dengan cepat mengejar ke tempat yang sangat dekat dengan suara itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, semakin dekat mereka ke tempat itu, semakin jelas suara-suara itu. Itu adalah suara gemerisik, sulit dijelaskan, tetapi sangat menakutkan. Beberapa tim orang tidak berani bergerak maju sekaligus. Mereka saling memandang, lalu dengan hati-hati memadatkan aliran energi sihir, mengarahkannya ke dinding, dan menghantamnya secara langsung. Api itu terbang ke sisi dinding dalam sekejap, lalu menerangi dinding itu. Di bawah cahaya itu, semua orang melihat pemandangan yang mengerikan itu. Tanah di dinding itu jatuh dengan liar, dan belatung yang tak terhitung jumlahnya bergetar tak terbatas di barisan. Dibandingkan dengan dinding tanah sebelumnya, dinding ini jelas lebih lebar, tetapi yang lebih penting bukan hanya itu, tetapi suara yang dihasilkannya sekarang. Semakin besar, semakin banyak benda yang akan jatuh dari dinding, dan tidak hanya di sisi yang disinai, tetapi juga di sisi lain. Sungguh mengerikan. Memikirkan situasi dinding di belakang mereka tadi, siapa yang tidak akan tercengang sekarang? Ini berarti ada aliran serangga yang tak terkalahkan di dinding di sekitar mereka. Pada awalnya, hanya dinding kecil mereka ini yang dapat mengeluarkan aliran serangga seperti itu. Jika begitu banyak serangga jatuh di dinding di sekitar mereka secara kolektif, berapa banyak yang akan ada? Memikirkannya saja sudah cukup untuk membuat kulit kepala orang mati rasa. Jika Anda harus melihatnya dengan mata kepala sendiri, itu pasti akan menjadi efek yang meledak-ledak dan menarik perhatian bagi siapapun. Namun, beberapa hal, semakin Anda tidak menginginkannya, semakin banyak hal itu muncul di depan Anda. Saat tanah di dinding jatuh, tentu saja ada belatung yang sangat familiar itu. Seperti belatung tadi, mereka mengatur aliran serangga yang tak terkalahkan dan membombardirnya. Tetapi aliran serangga yang begitu kuat jauh lebih menakutkan daripada sebelumnya, karena itu bukan hanya dinding kecil tadi, tetapi semua dinding. Ruang di sini gelap, jadi untuk sementara tidak mungkin melihat apa yang terjadi di sekitar, tetapi suara gemerisik aliran serangga yang mengalir deras dari segala arah menjadi semakin keras. Dengan tergesa-gesa, kepala aula tua memikirkan jalan keluar dan berteriak, cepat kembali dan pancarkan cahaya sejauh mungkin. Begitu. Kata-kata itu jatuh, tim dengan cepat menyusut, dan kemudian semua orang dengan cepat memusatkan daya tembak mereka dan melemparkan api di depan mereka. Karena tim itu bulat, tentu saja cahaya yang mereka pancarkan juga berupa titik dan meluas keluar. Awalnya, cahaya mungkin bersinar terlalu dini, atau aliran serangga belum tiba, jadi tidak ada apa-apa di tanah, tetapi setelah beberapa saat, semuanya mulai berubah. Sejumlah besar aliran serangga langsung menutupi tanah dari segala arah, dan kemudian terus mendekati mereka dengan cepat. Rasanya seperti Anda berdiri di tengah laut, dan air laut di sekitar Anda mengalir deras, yang sungguh menyesakkan. Bagaimana mungkin ada begitu banyak dari mereka? Mereka begitu padat sehingga hampir semua tempat yang dapat Anda lihat dipenuhi oleh mereka. Ya Tuhan! Melihat aliran serangga yang mengelilingi mereka, bahkan orang-orang berpakaian hitam dengan puluhan ribu pasukan pun benar-benar panik. Karena aliran serangga itu terlalu besar, jumlahnya tidak lagi mudah diperkirakan. Setidaknya ada triliunan dari mereka, atau bahkan lebih. Jika mereka terperangkap oleh aliran serangga ini, apalagi satu orang, bahkan jika ada puluhan ribu dari mereka, mereka mungkin akan benar-benar dilahap dalam waktu yang sangat singkat. Apa yang sebenarnya terjadi? Kepala aula tua itu benar-benar tercengang. Serangga-serangga ini tidak pernah memprovokasi dia, dan tidak pernah mendekati dinding tempat lain. Bagaimana mereka bisa tiba-tiba muncul di sini? Tiba-tiba, kilatan keterkejutan melintas di mata kepala aula tua itu. Dia menatap Han San Qian yang dikelilingi oleh mereka seolah-olah dia telah melihat hantu, itu kamulah yang melakukannya. Mendengar ini, semua orang menatap Han San Qian dengan tajam pada awalnya, tetapi Han San Qian menunjukkan senyum yang berarti. Bab 6302 Sekarang aku tahu.
Melihat senyum Han San Qian, beberapa orang masih bingung. Han San Qian jelas dikelilingi oleh mereka, jadi mengapa kepala aula tua mengatakan bahwa semua hal ini disebabkan oleh Han San Qian? Ini tidak benar. Kepala aula tua, ini. Apa artinya ini? Kepala aula tua itu marah. Dia tidak menyangka akan ditipu oleh Han San Qian seperti ini, baru saja kamu mengejarnya, apakah kamu tahu mengapa dia terus berlari menabrak tembok? Kedua utusan itu menggelengkan kepala dan tidak mengerti. Tetapi Sulong langsung tercerahkan, Han San Qian pasti telah menemukan bahwa ketika kita membunuh serigala di dinding tadi, kita secara tidak sengaja membangunkan aliran serangga di dalam dinding. Kepala aula tua itu mengangguk, ya, benar. Aliran serangga di dinding itu tiba-tiba muncul dari dinding ketika kita mendekati serigala. Artinya, mereka tidak keluar, dan hanya ada dua kemungkinan bagi mereka untuk keluar. Entah gerakan yang disebabkan oleh pendekatan kita mengganggu mereka, atau kita membawa cahaya ketika kita mendekat. Meskipun ada dua kemungkinan, kepala aula lama jelas lebih menyukai yang terakhir. Karena di sini sangat gelap, seperti serigala, serangga ini sangat mungkin sangat sensitif terhadap cahaya, jadi situasi tadi terjadi. Selain itu, tidak peduli situasi apapun, Han San Qian dikejar sebelumnya dan terus berlari ke dinding, yang ditakdirkan untuk memicu semua kemungkinan di dekat dinding. Pertama, ketika mendekati dinding, orang-orang di sisinya telah menggunakan cahaya untuk mengunci posisi Han San Qian. Ketika mengejar Han San Qian nanti, apakah Han San Qian melarikan diri atau orang-orang di sini mengejarnya, itu pasti akan membuat suara. Dan ini jelas membuka aliran serangga di dinding. Sekarang, semua aliran serangga diaktifkan, dan memikirkannya membuat pusing. Han San Qian, kamu sangat pelit, kamu menarik semua aliran serangga, apa yang kamu lakukan, apakah kamu ingin kita semua mati di sini? Sialan, begitu banyak aliran serangga datang, kukatakan padamu Han San Qian, jika kita dalam masalah, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk hidup. Semua orang marah. Mereka semua telah melihat kekuatan aliran serangga, dan sekarang dengan jumlah yang begitu besar, mereka hampir putus asa. Sebelumnya, beberapa api dapat memecahkan beberapa masalah dengan jumlah serangga yang sedikit, tetapi sekarang dengan jumlah ini benar-benar bukan masalah beberapa api. Bahkan perlu terus membakarnya, tetapi begitu semuanya terbakar, seluruh ruang mungkin akan mendidih sepenuhnya. Dan ruang api sebesar itu akan seperti tungku alkimia. Jadi izinkan saya bertanya, jika serangga mati, apakah mereka bisa hidup? Sebaliknya, jika ini tidak dilakukan, maka serangga tidak akan berkurang dalam skala besar, dan mereka akan cukup untuk sepenuhnya memusnahkan Han San Qian dan yang lainnya. Secara horizontal atau vertikal, mereka tidak dapat lolos dari kematian. Han San Qian sialan ini terlalu ekstrim. Han San Qian tersenyum menghina, jika kamu mati, matilah. Ketika aku, Han San Qian, tidak bisa hidup, siapa lagi yang berhak untuk hidup? Jika kamu ingin menggangguku, kamu harus menerima harga untuk menggangguku. Ayo, kita tunggu kematian bersama. Lagi pula, kita hanya sedikit. Jika kita bisa menukar nyawa puluhan ribu dari kalian, kesepakatan ini sepadan tidak peduli bagaimana aku menghitungnya. Han San Qian tampak seperti bajingan total, tidak tahu malu seperti yang seharusnya. Melihat penampilan Han San Qian, kepala aula tua itu tahu betul bahwa sekarang bukan saatnya untuk berbicara dengan cucu ini. Aliran serangga menyerang dengan gila-gilaan dan hendak mendekati mereka. Mereka harus melawan balik sesegera mungkin. Kalau tidak, ketika aliran serangga menjadi kuat, situasinya hanya akan lebih buruk. Jangan khawatir tentang pemborosan ini. Tunggu sampai kita berurusan dengan aliran serangga dan menstabilkan situasi, lalu bunuh anjing ini agar aku bisa melampiaskan amarahku. Ya. Semua orang menjawab dengan marah, dan kemarahan di mata mereka bahkan berharap kemarahan itu akan meledak dari mata mereka saat itu juga dan membakar anjing ini hidup-hidup. Namun, akal sehat tetap memberi tahu mereka bahwa cara terbaik adalah mematuhi perintah dan dengan cepat melawan aliran serangga yang datang. Tak lama kemudian, semua orang berpakaian hitam dengan cepat membentuk lingkaran di tempat, dan pada saat yang sama mengambil posisi bertahan dan membuat persiapan dasar untuk menahan aliran serangga. Bersiaplah. Kepala aula tua itu berteriak dengan marah.
Bab 6303, lebih mengerikan dari yang kamu bayangkan. Swiss. Semua pasukan sudah siap. Maju. Begitu kata-kata itu terucap, para pria berbaju hitam segera menggunakan keterampilan mereka dan dengan cepat menyerang aliran serangga di depan mereka. Ada kekuatan dalam jumlah, dan sejumlah besar api langsung menyulut aliran serangga. Secara teori, jika api sebesar itu terus menyala selama beberapa menit di depan, api itu akan segera membentuk dinding api, dan kemudian menyebar di sepanjang tren untuk membuat api menyala lebih kuat. Namun pada kenyataannya, itu tidak terjadi saat ini. Api memang menyala, tetapi ketika baru saja akan menyala, tiba-tiba, sejumlah besar serangga di belakangnya langsung menerkamnya. Mereka menerobos lautan api dan bahkan menginjak-injak lautan api. Seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang jatuh, mereka dengan cepat menginjak yang terluka di depan mereka dan terus bergegas menuju para pria berbaju hitam. Kepala istana, kita tidak bisa menahannya sama sekali. Apa yang harus kita lakukan? Meskipun api dari orang-orang berpakaian hitam itu cukup ganas, itu juga tergantung pada siapa yang mereka hadapi. Bagi Han Sanqian dan para pelaut, itu memang cukup. Namun melawan serangga hitam yang tak berujung, hal-hal ini seperti bermain. Melihat aliran serangga semakin dekat dan dekat, orang-orang berpakaian hitam yang gagal dalam serangan itu menjadi panik. Meskipun mereka tidak membuang senjata dan baju besi mereka seperti yang diharapkan, mereka mundur tanpa sadar. Agak aneh melihat puluhan ribu orang berkerumun bersama, dan kemunduran ini menyebabkan reaksi berantai yang menggerakkan seluruh tim. Kepala aula tua itu sangat bijaksana dan tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan tim itu. Dia berteriak dengan tergesa-gesa, "Jangan panik, jangan takut. Meskipun aliran serangga itu sangat ganas, tidak ada perlu ditakutkan. Kita terbang di udara. Serangga hitam ini sama sekali tidak dapat menyerang kita. Mereka hanya dapat menerima pukulan kita secara pasif seperti sebelumnya. Satu-satunya variabel adalah sekarang ada beberapa lagi." Sulong juga mengangguk dan berkata dengan tergesa-gesa, "Ya, apa bedanya 1 belatung dan 10 belatung? Itu hanya sedikit menjijikkan. Sebenarnya, itu tidak dapat menyerang kita sama sekali." Setelah mendengar teriakan kedua pria itu, tidak jelas apakah pria berpakaian hitam lainnya berhasil, tetapi Xiao Nu, Lian Hua, dan yang lainnya benar-benar mendengarkannya. Saudara Sanqian, rencana yang baru saja Anda sebutkan adalah setelah kita memancing arus serangga, kita akan dengan sengaja mencari alasan untuk menyerang pria berpakaian hitam dan menduduki pengepungan pria berpakaian hitam. Dengan cara ini, ketika arus serangga menyerang kita, kita secara alami akan menjadikan mereka sebagai perisai daging. Sejujurnya, ide ini benar-benar gila dan berani. Segalanya pada dasarnya berjalan sesuai rencana Anda saat ini, tetapi satu-satunya masalah di sini adalah bahwa langkah terakhir tampaknya memiliki beberapa masalah. Lian Hua juga mengangguk, matanya penuh dengan kekhawatiran. "Ya, kami telah melihat arus serangga ini sebelumnya, memang sangat ganas, tetapi kami juga telah melihat bagaimana kelompok orang ini menghadapi arus serangga ini. Sekarang jumlahnya sangat banyak, sebenarnya hanya butuh sedikit lebih banyak waktu dan energi untuk menghadapinya. Sebaliknya, kami mengambil inisiatif untuk mengirimkannya kepada mereka, menghemat upaya untuk menangkap kami." Dalam hal ini, Lian Hua merasa bahwa itu adalah usaha yang sia-sia. Han Sanqian tersenyum dan melirik sapi aneh dan kura-kura tua di sampingnya. Melihat bahwa ketiga juga menatapnya dengan ekspresi bingung, Han Sanqian tahu betul bahwa ketiganya tampaknya sama dengan dua lainnya. "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aliran serangga itu seperti ini?" kata Han Sanqian. Semua orang bingung, jadi apa lagi yang bisa mereka lakukan? "Saya biasanya memberi tahu Anda bahwa ketika Anda melihat sesuatu, Anda seharusnya tidak hanya melihat hasilnya, tetapi juga melihat prosesnya, terutama detail dalam proses ini. Untuk hal yang sama, beberapa orang dapat berhasil, tetapi lebih banyak orang gagal. Tahukah Anda mengapa? Itu karena kurangnya detail. Saya juga telah melihat aliran serangga, tetapi saya memiliki ide yang sama sekali berbeda dari Anda. Saya dapat menyimpulkan bahwa dalam beberapa saat, aliran serangga ini akan mengubah tempat ini menjadi neraka di bumi. Sebenarnya, tempat di mana saya benar-benar mengambil risiko adalah di sini, karena kita akan menghadapi hal yang sama seperti mereka.
Bab 6304 Rincian Sialan. Saudaraku, detail apa yang sedang kamu bicarakan? Ya, kami baru saja melihatnya dengan sangat cermat, seharusnya kami tidak melewatkan apapun. Han Sanqian tersenyum misterius dan tidak berniat menjawab. Kamu akan tahu ini nanti. Han Sanqian tidak ingin mengatakannya karena dua alasan. Pertama, jika dia memberi tahu mereka sekarang, bahayanya tetap tidak akan hilang, dan mereka harus menghadapinya sebagaimana mestinya. Kedua, identifikasi detail ini, sebenarnya, Han Sanqian memberi tahu mereka, tidak masuk akal. Mereka mengingatnya sekarang, tetapi mereka akan segera melupakannya sepenuhnya. Cara terbaik untuk belajar adalah selalu memahaminya secara perlahan dan menguasainya melalui latihan sendiri. Hanya dengan cara ini Anda dapat mengingat hal-hal ini secara menyeluruh sekaligus. Han Sanqian membutuhkan sekelompok dari mereka untuk memahami betapa pentingnya. Setelah bergaul begitu lama, mereka secara bertahap memahami sebagian kepribadian Han Sanqian. Karena Han Sanqian tidak ingin mengatakan lebih banyak, mereka tidak ingin bertanya lebih banyak. Beberapa orang tidak mengatakan apa-apa lagi dan menunggu dengan tenang. Tabrakan. Aliran serangga terus bergerak maju dengan panik, dan segera, area yang luas telah berkumpul di bawah kaki semua orang. Untuk sesaat, seluruh tanah seperti lapisan minyak hitam. Itu menjijikkan dan juga membuat orang merasa sangat takut. Bunuh, bunuh, bunuh. Kepala aula tua memerintahkan dengan tergesa-gesa. Detik berikutnya, semua orang mendapatkan kembali ketenangan mereka dan terus menyerang aliran serangga. Sayangnya, ada terlalu banyak aliran serangga, dan serangan ganas semua orang tampaknya hanya setetes air di lautan. Itu sangat memalukan. Tiba-tiba, situasinya sangat memalukan. Namun, bahaya mendekat. Kepala aula, lihat, orang-orang ini. Seseorang dengan mata tajam. Tiba-tiba menemukan sesuatu yang salah dan berteriak keras. Ketika dia berteriak, banyak orang juga melihat ke atas. Mereka tidak tahu sampai mereka melihatnya. Mereka terkejut. Aliran serangga di tanah berkumpul di tengah di bawah kaki mereka saat ini. Setelah itu, kelompok aliran serangga mulai perlahan menumpuk tubuh satu sama lain. Mirip seperti Anda yang memegang tumpukan pasir di padang pasir, pasir itu menumpuk makin tinggi dan terus-menerus menyerang pria berpakaian hitam di udara. Kelompok orang ini tahu mereka terlalu jauh dari kita, jadi mereka benar-benar mendekati kita dengan cara ini. Sulong sangat terkejut. Jika sekelompok orang mengandalkan posisi tinggi mereka untuk menyerang dan bertahan tanpa rasa khawatir, maka kali ini, itu benar-benar berbeda. Aliran serangga langsung menumpuk tinggi untuk menyentuh mereka, yang berarti mereka akan berada dalam bahaya besar. Semua orang tahu betapa berbahayanya dan fatalnya hal itu begitu mereka terjerat oleh serangga-serangga ini. Oleh karena itu, melihat kawanan serangga semakin dekat dan dekat dengan mereka, mereka benar-benar mulai merasa tidak nyaman dan gila. Belum lagi mereka, bahkan sapi aneh dan yang lainnya yang berada di tengah kerumunan sangat terkejut. Bahkan, mereka tidak menyangka bahwa serangga-serangga ini akan mengubah posisi menyerang mereka dengan cara ini. Hanya Han Sanqian yang tampaknya telah menduga hal ini akan terjadi. Sebenarnya, ini juga yang disebut detail yang disebutkan Han Sanqian di awal. Ketika gelombang pertama aliran serangga menyerang, meskipun aliran serangga dengan cepat disingkirkan oleh orang-orang berpakaian hitam, dan berhadapan dengan orang-orang berpakaian hitam yang terbang ke udara, aliran serangga itu memang tidak memiliki kemampuan untuk menyentuhnya, tetapi Han Sanqian melihat pada saat itu bahwa sekelompok serangga hitam mencoba menumpuk satu sama lain. Itu hanya karena mereka dihancurkan oleh orang-orang berpakaian hitam terlalu cepat, dan itu hanya karena jumlah mereka terlalu kecil untuk menimbulkan banyak masalah. Banyak dari tindakan mereka sebenarnya ditekan di awal, dan kebanyakan orang secara alami tidak dapat melihat proses ini. Tetapi Han Sanqian, yang selalu sangat berhati-hati, tidak akan pernah melewatkan detail seperti itu. Oleh karena itu, Han Sanqian tahu betul bahwa begitu dia melepaskan aliran serangga dalam skala besar, dengan jumlah yang cukup, serangga ini pasti akan menggunakan metode ini untuk mengangkat diri mereka sendiri dan menyerang orang-orang di udara dari jarak dekat, termasuk kelompoknya sendiri. Bagi Han Sanqian, bahaya sebenarnya adalah serangan mutasi aliran serangga ini. Han Sanqian sangat khawatir tentang ini.
Tentu saja, bukan hanya karena aliran serangga telah mengubah postur ofensifnya, tetapi karena aliran serangga akan mengubah posturnya saat ini, maka apakah ia akan menjadi lebih menakutkan dan tidak terduga nantinya? Saya tidak takut musuh menjadi ganas, tetapi saya takut musuh menjadi ganas dan cerdas. Bab 6305, Krisis belum terselesaikan. Orang-orang berpakaian hitam itu berada dalam kekacauan, tetapi jelas bahwa hal-hal itu tidak akan berhenti menyerang hanya karena Anda berada dalam kekacauan. Sebaliknya, setelah kelompok aliran serangga ini menemukan cara untuk mendekati orang-orang berpakaian hitam, banyak dari mereka mengikuti. Sejumlah besar aliran serangga mulai terkumpul, dan kemudian pilar serangga hitam yang tak terhitung jumlahnya terus terkumpul. Pada awalnya, orang-orang berpakaian hitam masih bisa membunuh satu pilar demi satu, tetapi ketika pilar-pilar itu menjadi semakin banyak, mereka mulai tidak mampu mengatasinya. Karena mereka tidak dapat mengatasinya, tentu saja ada semakin banyak pilar, sampai beberapa saat kemudian, pilar-pilar itu telah sepenuhnya ditumpuk menjadi anak tangga, dan semakin banyak orang yang bersentuhan dengan mereka. Aliran serangga itu sangat menakutkan. Yang menakutkan adalah meskipun tampaknya tidak memiliki banyak kekuatan pertahanan dengan cara ini, tidak peduli seberapa tinggi musuhnya, itu dapat dibunuh dengan satu ledakan, tetapi tidak dapat disentuh oleh orang ini. Begitu disentuh, tubuh serangga ini akan mengaitkan serangga di bawahnya seperti kail, lalu membentuk rantai yang menghubungkan satu sama lain, yang akan memungkinkan lebih banyak serangga untuk mengikutinya. Dan kepala serangga itu tidak akan pernah diam, dan capit di kepalanya akan menggigit dengan panik. Hanya saat Anda sendirian, Anda dapat melihat dengan jelas bahwa serangga ini menggunakan sepasang capit kecil untuk mencabik daging Anda dan kemudian menelannya ke dalam mulutnya. Serangga ini juga sangat fleksibel. Begitu menyentuh tubuh seseorang, serangga ini akan langsung menggigit terlebih dahulu, dan orang yang disentuh secara alami akan langsung merasakan sakit. Jika Anda memilih untuk menembaknya saat ini, serangga ini akan segera mengubah posisinya dan mengebor lebih dalam ke tubuh Anda. Tentu saja, Anda juga tidak dapat menembaknya, jadi akan lebih mudah baginya untuk memakan Anda. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa orang lebih cepat dan lebih gesit daripada serangga ini, dan mereka telah menembaknya sampai mati. Tetapi jika Anda menembaknya sampai mati, Anda mungkin lebih sial. Setelah serangga ini mati, tubuhnya akan mengeluarkan cairan hijau, yang sangat korosif. Begitu cairan itu menempel pada tubuh manusia, cairan itu akan dengan cepat menggerogoti tubuh manusia sepenuhnya. Kecepatannya begitu cepat sehingga hampir sulit dibedakan dengan mata telanjang. Seringkali ketika Anda hanya merasakan sedikit rasa sakit, Anda akan melihat bahwa tidak ada tulang yang tersisa setelah Anda terpesona. Dan dalam skala seperti itu, pria berbaju hitam jelas tidak akan luput dari tipuan ini. Begitu jumlah orang yang terkena serangan mulai meningkat, seluruh tim mulai bubar sepenuhnya. Di sisi lain, kelompok serangga ini tampak sangat pintar. Jika tubuh seorang pria berpakaian hitam jatuh, mereka tidak akan melahapnya dengan cepat seperti sebelumnya, tetapi akan meninggalkannya di sana sebagai batu loncatan. Dengan cara ini, mereka dapat mempercepat kecepatan akumulasi. Kelompok serangga mati ini memiliki kecerdasan. Kepala Aula tua akhirnya menemukan sesuatu yang salah dan berteriak keras. Sulong dan yang lainnya tidak berani lalai. Dalam kepanikan, mereka dengan cepat mengatur tim untuk terbang ke tempat yang lebih tinggi sesegera mungkin, berusaha menjaga jarak dari aliran serangga. Tetapi masalahnya adalah bahwa tim tersebut telah bersentuhan dengan beberapa serangga dalam konfrontasi sebelumnya, dan mereka juga terbang ke tubuh mereka. Oleh karena itu, meskipun tim besar memperlambat korban sekaligus, masih ada fluktuasi kecil. Kepala Aula tua, orang yang terkena serangga. Sulong menatap kepala Aula tua dan membuat gerakan menyeka tenggorokan. Orang-orang dalam tim ini akan berteriak menyayat hati karena gigitan serangga secara acak. Tentu saja, yang terpenting adalah saat orang-orang ini bergerak, orang-orang yang dekat dengan mereka sesekali akan dirayapi oleh serangga-serangga di tubuh mereka. Meskipun penyebaran semacam ini menyebabkan korban yang sangat terbatas, hal itu akan terlalu memengaruhi moral pasukan. Kepala Aula tua itu mengangguk dan memberi isyarat kepada Sulong untuk bertindak.
Sulong mengangguk kepada anak buahnya, dan tiba-tiba, beberapa orang kepercayaan bergerak seketika dan membunuh beberapa orang yang terkena serangan di tempat. Kasihan mereka, mereka mati total seperti ini, menderita dalam hidup, dan setelah mati, mereka menjadi alat bagi serangga-serangga itu untuk memanjat ke atas. Kasihan hidup mereka berubah menjadi tulang-tulang kering. Tetapi siapa yang bisa mereka katakan? Semuanya adalah pilihan mereka sendiri. Dengan kematian dan pengorbanan orang-orang ini, situasi mulai stabil secara bertahap. Tetapi Han Sanqian, kepala aula tua dan yang lainnya tahu bahwa ini hanya sementara. Mereka bisa naik sedikit untuk menghindari aliran serangga, tetapi bisakah mereka terus naik? Mereka juga bisa membunuh beberapa orang yang terkena serangan untuk sementara waktu menenangkan tim, tetapi bisakah mereka terus membunuh?